implan penanaman gigi, tapi harganya kalau dibilang seharga Nmax dok, masuk ke dalam mulut. Misalkan ini mengkerut, otomatis penampakan bibir itu miring sebelah. Ya, kenapa? Bibir itu akan kempot satu. Jadi gigi yang bibir sebelah sini terangkat, bibir sini enggak. Gigi akan bergerak, ini akan modot, otomatis larinya kemana? Larinya ke sendirahan. Disitulah pasien itu sering mengeluhkan, kok saya sering pusing ya dok? Kalau misalkan gusi udah sering berdarah, datanglah ke dokter gigi, bersihin karang gigi. Kalau gigi itu mulai ngilu, nah, saya minum ngilu, saya makan ngilu, itu mulai tanda-tanda berlubang. Jadi gigi itu sebenarnya pintu gerbang dari semua yang ada di dalam badan kita. Kalau gigi udah mulai cenut-cenut, paling cocok, emang paling tepat banget untuk datang ke klinik dokter gigi Sobat Solopos. Kayak kita langsung masuk aja ya, mumpung udah sampai di tempatnya juga. Untuk tanya-tanya juga sama Dokter Vera selaku owner dari GDC. Radio Solopos Information. Hai Sobat Solopos, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, nggak ada yang sakit gigi ya. Karena itu yang akan kita bahas hari ini Sobat Solopos. Tahu dong, ini ada di mana? Ini ada di sebuah ruangan dokter gigi, di mana hari ini kita akan ada di ngobrol penting bersama dengan GDC Gentan Dental Care. Selama 1 jam ke depan ada saya Senja Kurnia akan ngobrol dengan narasumber yang sebentar lagi akan saya perkenalkan kepada Sobat Solopos sore hari ini ya. Kita akan bersama dengan Dr. Gigi Ferawati SPKG. Selamat sore dokter. Selamat sore. Hai Sobat Solopos, saya Dr. Gigi Ferawati dari klinik GDC Gentan Dental Care. Gimana kabarnya dok sore hari ini? Baik. Pasiennya sebanyak apa hari ini? Alhamdulillah. Lumayan hari ini. Lumayan melelahkan ya. Oke dok, ini kalau ngomongin tentang datang ke klinik gigi, itu kan masih banyak masyarakat itu yang takut gitu ya. Takut sakit, takut nanti tuh kayak saking jarangnya datang ke klinik gigi, itu kayak wah nanti malu nih sama dokternya. Wah kalau harus cabut gigi tuh pasti sakit rasanya, apalagi kalau udah kebayang dari segi biaya. Akhirnya banyak yang nekat gitu untuk datang kayak yaudah deh, yang penting sakit giginya hilang, murah, cepat. Wah, itu akan kita bahas hari ini, dokter ya. Jadi jangan asal cabut gigi Sobat Solopos, walaupun terkesannya cepat dan murah, tapi efek jangka panjangnya bahaya. Luar biasa dan jadinya mahal ya dok ya. Betul. Oke, mungkin dari awal dulu nih dok nih, kenapa sih kita tuh nggak boleh salah pilih tempat untuk cabut gigi nih dok? Nah gini, jadi gigi itu sebenarnya pintu gerbang dari semua yang ada di dalam badan kita, ya. Jadi kadang orang suka sepelein gigi. Kenapa? Karena selalu dibilang gini, nggak enak ya sakit gigi ya. Kalau udah sakit, menyakitkan, nggak pernah dijenguk, nggak dapat buah lagi, kadang gitu. Iya kan? Jadi sebenarnya kesehatan gigi itu dimulai dari awal, pencegahan itu paling baik. Tapi selama saya di sini ada kurasa belasan tahun, itu edukasi luar biasa kepada pasien. Ya jawabannya pasti apa? Udah dok, nggak usah ditambal, nggak usah diapa-apain, cabut aja. Yang penting saya bisa kerja besok. Iya, jadi seperti itu. Cabut gampang. Hari ini cabut, hari ini selesai, besok kerja seperti biasa. Tapi jangka panjangnya sangat luar biasa, sangat biaya besar, sangat yaitu ciptaan Allah masih lebih baik daripada buatan manusia. Iya, jadi cabut gigi hanya menyelesaikan masalah instan. Tapi untuk kedepannya, hilang gigi itu akan berefek pada makan nggak nyaman. Hilang gigi kiri, makan sebelah kanan. Hilang sebelah kanan, makan sebelah depan. Depan sakit, bingung kan mau makan di mana? Otomatis jadi panjang kan? Nah, kita harus buat gigi. Buat gigi itu juga bukan biaya yang murah. Belum tentu nyaman pakai. Nah, jadi
banyak sekali masalah-masalah akan timbul. Jadi itu akan kita bicarakan mengenai masalah yang timbul dari gigi hilang. Duh, gigi hilang nih agak sulit ya dok. Nyari di mana ya dok? Betul. Tunggu Idul Adha. Oh, Idul Adha. Idul Adha kelamaan. Jadi tadi kan stigma di masyarakat itu kalau sakit gigi itu dicabut aja. Betul. Karena yang menjadi dianggap penyebabnya itu adalah gigi yang sakit itu. Benar. Gitu ya dok ya. Padahal kalau kita tahu kan cabut gigi ini adalah menjadi salah satu opsi terakhir dalam pemeriksaan gigi. Betul. Biasanya tuh tahapan awal gimana sih dok nih? Kenapa sih orang tiba-tiba kayak aduh sakit gigi kok nggak hilang-hilang? Sebenarnya gigi itu udah mengeluarkan tanda-tanda. Bermasalahnya itu tanda-tandanya gampang. Kalau misalkan gusi udah sering berdarah, datanglah ke dokter gigi, bersihin karang gigi. Kalau gigi itu mulai ngilu, saya minum ngilu, saya makan ngilu, itu mulai tanda-tanda berlubang. Apalagi sering makanan selilit di sana, nggak bisa dibersihkan, itu datanglah ke dokter gigi. Kalau udah sampai sakit nih, waktu malam tidur sakit, waktu makan sakit, waktu untuk bicara kena angin sakit, itu janganlah buru-buru dicabut. Ya, jadi sobat Gustolupos itu dilakukan. Kita bisa melakukan sekarang itu namanya perawatan saraf gigi. Perawatan saraf gigi hanya sisa akar aja masih bisa kita rawat. Nah, kecuali kalau akarnya juga tidak memadai, mau nggak mau opsi terakhir jadinya ke cabut gigi. Iya. Tapi biasa ini nggak sih dok, penyebab sakit itu apakah kan kalau misalkan cabut itu kan bayangan orang tuh karena giginya berlubang. Betul. Apakah hanya berlubang aja dok yang akhirnya ini harus dicabut atau ada penyebab-penyebab lain? Jadi ada indikasi beberapa yang menjadi harus cabut gigi. Ya, jadi karena memang giginya rusak, karena ada 18 tahun ke atas kita ada namanya pertumbuhan gigi bungsu. Pertumbuhan gigi bungsu itu sering menyebabkan keluhan di badan. Apakah sering migrain, sering telinganya denging, apalagi sering pundaknya sakit. Wah, capek. Jadi sering dibilang apa? Oh, itu enggak, Dok. Kolesterol kok, Dok. Kolesterol itu nggak ada menahun. Namanya kolesterol itu, kolesterol turun pasti akan sembuh. Tapi ini kenapa? Udah 2 tahun, Dok, saya seperti ini. Rasanya tengeng aja kepalanya. Apakah kerja seperti itu enak? Kan nggak nyaman. Jadi itu salah satu indikasi pencabutan gigi. Tapi itu akan dilakukan oleh yang berkompetensi. Oke. Wah, baru tahu ya. Saya baru dapat insight ternyata tengeng, terus juga pundaknya berat. Tapi itu bukan tanggal tua aja dok. Bisa jadi karena giginya bermasalah. Iya. Kalau dibilang sama yang pasien wanita, karena suami belum ngirim, Dok. Iya, karena suami belum ngirim katanya. Padahal ternyata ada yang lain. Ternyata ada yang lain. Jadi selama pengalaman saya praktek, kalau pencabutan gigi belakang, disitulah pasien itu tersenyum sama saya. Nah, di mana-mana kalau orang cabut gigi kan meringis. Ini tersenyum sama saya. Nah, di situ. Karena itu tadi ya. Betul. Biar melegakan tadi karena sakitnya hilang. Jadi sakitnya hilang, badannya enteng, enak toh, nyaman, tersenyum pasiennya. Iya. Ini kalau kembali lagi ke bagaimana masyarakat takut datang ke dokter gigi gitu, karena kita sebenarnya tahu ya dok ya, kayak ke dokter gigi itu baiknya 6 bulan sekali untuk periksa sikat gigi yang baik itu seperti apa. Banyak tuh yang gini dok, saya tuh udah rajin sikat gigi loh, tapi kok tetap sakit gigi ya? Bukan itu pertanyaannya. Saya udah rajin sikat gigi dok, kenapa karang gigi saya selalu ada? Nah itu. Jawaban saya cuma satu. Nanti kalau nggak ada karang gigi, dokter gigi nggak ada kerjaan. Iya, jadi dokter gigi nggak ada kerjaan nanti, iya kan? Jadi karang gigi kenapa diminta untuk datang 6 bulan sekali? Kalau saya bukan 6 bulan sekali, 1 tahun sekali aja Pak, Bu. Supaya nggak mengganggu jauhan, nanti dikira 6 bulan sekali dokternya mau mencari duit itu katanya gitu. Jadi ya sudah, kita minta 1 tahun sekali. Ditandain ya itu gusi berdarah ataupun rasa udah ngilu, banyak kan seperti itu. Nah, itu sebaiknya ke dokter gigi terdekat sesegera mungkin. Iya, jadi tambah mengulur waktu, tambah besar biayanya, tambah lama perawatannya. Disitulah kesehatan gigi itu kenapa sangat berpengaruh.
Oke, wah ini itu tidak bermaksud menakut-nakuti ya Betul, Sobat Solopos ya. betul. Kita sebagai pencegahan ya Iya, dok ya, supaya Sobat iya. Solopos yang di sini masih agak ngerasa, aduh kok ini saya banget ya, Iya, berani nggak ya datang ke dokter gigi? Ayo Iya. dong, mulai rawat karena efeknya itu jangka panjang Iya. ya dok ya. Oke, nah kalau ada juga nih dok nih yang udah datang ke dokter gigi gitu ya, kemudian ternyata bener nih harus sampai dicabut karena dengan kondisi tertentu gitu. Tapi kayak ini bisa nggak ya dok, kok obat aja gitu nggak usah sampai dicabut karena saya nggak kuat sakitnya, gimana nih dok? Kasihan mahnya. Selama pandemi kemarin banyak yang kena mah. Kenapa? Karena tiap kali ke dokter gigi udah minum obat dulu aja ya Bu, minum obat dulu Pak gitu loh. Jadi sebenarnya obat itu hanya untuk awal. Oke. Ibaratnya itu untuk urgensinya aja. Malam sakit gigi, dokter gigi gak buka, udah minum aja obat dulu. Tapi bukan berarti minum obat akan keterusan. Jadi minum obat, habis itu carilah tindakan. Gigi itu wajib tindakan. Jadi gigi itu tidak hanya bisa selesai dengan obat. Iya. Itu cuman menghilangkan atau sebagai painkiller aja gitu ya. Painkiller dok, sesaat. ya. Berapa jam sih? Obat itu berjalan paling 4 jam, 6 jam. Saya lama-lama minumnya 2 jam sekali, Dok. Lah obat sehari 2 kali diminum 6 kali sehari. Nah, bagaimana dengan efek ke badan kita? Nah, ini ya. Jadi demi bagaimana nanti baiknya ke depan Sobat Solopos kalau misalkan udah periksa dan memang harus cabut gigi. Yang pertama ya tadi harus sesuai dengan diagnosa dari dokter giginya ya. Betul. Dan nggak boleh asal pilih tempat cabut gigi juga ya dok ya. Oke, nah ini kalau di dalam kedokteran gigi itu kan ada istilah PSA ya dok ya. Betul. Atau perawatan saluran akar. Bisa dijelaskan terlebih dahulu tuh dok. Jadi perawatan saluran akar itu akan dilakukan jika Mbak pernah sakit nggak giginya? Nggak pernah dokter. Dulu udah lama sekali itu sakit giginya. Itu berarti perlu perawatan saluran akar. Jadi di dalam perawatan saluran akar seperti kita lihat seperti ini. Ya, saya tunjukin lewat gambar ya. Jadi gigi utuh seperti ini, ya. Terus gigi yang berlubang di sini ada saraf. Jadi disinilah saraf ini akan dibersihkan. Dibersihkan, disterilkan sampai selesai, sampai pasien tidak akan merasa sakit. Habis itu baru bisa kita tambal. Jadi restorasi akhir itu banyak. Bisa dengan tambal, pembuatan mahkota jaket. Jadi yang penting bagaimana supaya gigi ini utuh kembali. Kadang kan orang bingung, Dok, nanti ini kalau diambil giginya mati dong dok. Nah, jadi selalu saya kasih perumpamaan perawatan saraf gigi ibaratnya satu rumah, wadah, tapi orangnya jahat semua. Keluarkan orangnya, ya. Jadi rumahnya itu masih bisa berfungsi tetap seperti rumah. Nah, jadi gigi ini tetap akan utuh, fungsi normal, ya. Tapi tidak ada lagi suplai makanan dan sebagainya ke dalam gigi. Kenapa? Karena sarafnya udah diambil semua. Nah, tapi yang penting gigi ini masih tetap berfungsi, gigi itu masih tetap bermanfaat, gigi itu tidak hilang dalam rongga mulut. Iya, jadi perawatan saraf gigi seperti itu prosedurnya. Perawatan saraf gigi dulu sering dibilang orang, Dok, perawatan saraf gigi itu sakit. Sekarang itu udah jarang yang namanya perawatan saraf gigi sakit. Kita bisa lakukan anestesi dulu. Ya, jadi kalau kita dengan anestesi, walaupun di awal mulai itu kadang saya nggak menggunakan anestesi karena ingin melihat ini gigi itu apa sih? Apakah masih vital atau non vital? Disitulah kita tes. Oke, semakin seru obrolan kita dok. Sore hari ini Sobat Solopos, nanti kita masih ada obrolan lanjutan. Kita lanjut lagi ke segmen berikutnya dokter. Tetap di Ngopi Ngobrol Penting bersama dengan Gentang Dental Care. Information, kita kembali lagi di Ngopi Ngobrol Penting bersama dengan GDC Gentang Dental Care bersama dengan Dr. Gigi Ferawati SPKG selaku owner dari GDC ya. Dok, tadi kan kita udah ngobrol seputar gigi hilang dan mungkin Sobat Solopos yang terbayang gitu atau mungkin yang sudah mengalaminya gitu ya. Ibaratnya seperti ini nih. Jadi kita contohkan Graham gitu ya dok ya.
hilang satu otomatis akan berubah fungsinya. Betul. Ini dari peraganya sendiri aja kalau kita lihat itu udah nggak nyaman ya dok. Ya, bagaimana dari orang yang merasakannya gitu. Jangka panjang, jangka pendeknya seperti apa sih dok untuk efeknya sendiri? Ini mumpung ada model nih, kita jelaskan. Ini kita ngambil contoh 2 gigi hilang. Satu di bagian depan, satu di bagian bawah geraham. Yang keseringan orang hilang itu pasti di geraham. Kenapa? Karena ini geraham yang paling tua. Dari umur 6 tahun udah tumbuh. Sering banget pasien itu, orang tua pasien pasti kayak, nggak apa-apa nanti bakal tumbuh lagi kok. Nah, padahal gigi ini baru tumbuh cukup 1 seumur hidup. Ya, kalau gigi depan yang hilang, jadi kalau gigi depan hilang itu estetik udah pasti, iya kan? Kalau estetik terganggu, minder. Benar. Psikologis terganggu. Yang kedua, yang paling berpengaruh, kalau pasien masih muda, hilang gigi 1, nggak apa-apa dok, anggap hilang aja. Tapi ingat, tulang ini akan resorpsi, mengkerut, sama seperti kaki lama nggak dipakai jalan itu akan mengecil mbak, ya. Jadi mbak Senja, jadi nanti kalau misalkan ini mengkerut, otomatis penampakan bibir itu miring sebelah. Ya, kenapa? Bibir itu akan kempot 1. Jadi gigi yang bibir sebelah sini terangkat, bibir sini enggak. Lihat aja. Sama kalau kita lagi berbicara sama orang, namanya bibir kan simetris ya. Ini ternyata enggak, kok hilang 1. Hati-hati, ini mulai mengkerut. Ya, jadi itu depan. Kalau yang belakang, kenapa? Gigi itu kalau kita bilang tanah garapan. Ompong 1, sebelah tetangga nggak lihat kok, saya ambillah 5 cm. Nggak lihat lagi 10 cm. Nggak lihat lagi 20 cm. Itulah namanya gigi jadi selilitan. Dok, kenapa ini gigi saya sering selilitan gitu loh. Jadi kenapa sering selilitan? Karena sampingnya nggak ada gigi, gigi cenderung bergerak. Yang kedua, gigi antagonis, gigi lawannya itu cenderung akan modot, turun ke bawah. Turun ke bawah, kenapa? Karena gigi itu selalu punya lawan dan kawan. Lawan itu berarti kalau bawah hilang, atasnya akan turun. Kalau kawan, namanya gigi tetangganya akan bergerak. Bergeraknya kemana? Ke tempat yang rendah, seperti air. Jadi, gigi akan bergerak, ini akan modot, otomatis larinya kemana? Larinya ke sendirahan. Disitulah pasien itu sering mengeluhkan, kok saya sering pusing ya dok? Kok saya sering kalau buka mulut itu bunyi satu sisi. Itu efek dari oklusinya yang tidak sesuai. Ya, jadi efek jangka panjangnya banyak. Sebelah kiri nggak ada gigi, nggak enak ngunyahnya. Ya, jadi kita lari ke sebelah kanan. Sebelah kanan capek, sendinya capek, otomatis lama-lama berlubang, diabaikan lagi, hilanglah sebelah kanan. Jadi efek jangka panjangnya sangat luar biasa, ya. Jadi itu efek-efek dari hilang gigi. Jangka panjang ataupun jangka panjang, betul. Dari segi estetika, dari segi fungsi juga, dan ternyata akan berpengaruh ke gigi-gigi di samping-sampingnya. Betul. Iya. Wah, siapa nih yang kalau misalkan nih dok nih ternyata udah terlanjur gitu, itu kira-kira apa yang bisa meminimalisir untuk efek buruk ke depannya gitu, gimana sih dok yang bisa dilakukan? Sebenarnya gigi itu banyak. Jadi masih bisa kita melakukan gigi palsu lepasan, gigi palsu permanen, baik bridge maupun Maryland. Tapi yang paling apa itu sekarang teknologi terbaru, implan penanaman gigi. Tapi harganya kalau dibilang seharga Nmax dok, masuk ke dalam mulut. Ya, jadi kalau nggak Nmax itu yang pasang banyak seharga Avanza dok, yang masuk ke dalam mulut gitu loh. Jadi itu implan. Kenapa? Gigi kalau dirawat dari awal itu lebih murah, waktunya lebih singkat, giginya juga lebih aman dibandingkan nanti udah bertambah, biaya tambah mahal, perawatan tambah lama, dan belum tentu lebih nyaman daripada gigi kita sendiri. Iya. Kayaknya memang kalau misalkan banyak ibu-ibu tuh yang mulai kayak tegas ke anaknya dari kecil gitu ya. Untuk ibu-ibu juga sering. Gitu ya dok? Iya. Ibu-ibu yang hamil. Nah, janinnya akan mengambil kalsium dari 2. Gigi sama tulang. Ya, jadi sering tuh wanita lebih sering persentase osteoporosis.
ya. Terus gigi, pernah nggak dengar ibu-ibu cerita, saya tiap hamil 1 gigi saya hilang 1 dok. Pernah dok. Pernah ya. Jadi hamil 1 hilang 1 dok. Pernah ada teman tantenya hamil 5 kali habis semua gigi atasnya. Jadi seperti itu. Jadi kalsium itu diambil dari gigi sama tulang. Ya, jadi ibu itu hamil, kalsiumnya terambil janin. Ibu itu melahirkan, menyusui, kalsiumnya terambil lagi sama air ASI. Jadi banyak. Makanya dibilang ibu-ibu luar biasa. Luar biasa. Oke. Ini kalau misalkan memang dipersiapkan dari awal bisa meminimalisir dari akibat tersebut gitu ya dok ya. Benar. Nah ini kalau kita ke bahasan seputar kesehatan gigi nih ya dok. Kalau sekarang tuh kan banyak jadi syarat untuk masuk kerja, untuk masuk ke TNI Polri gitu ya. Ada yang memang udah dari awal udah dipersiapkan, ada yang kayak wah ini ditarget nih 3 tahun lagi mau masuk TNI Polri gitu. Oh kalau ditarget 3 tahun saya masih senang. Oh gitu. Ada yang lebih dadakan lagi. Sebulan lagi saya mau tes TNI, lihat giginya. Waduh, maaf Mbak, tunggu tahun depan lagi ujiannya. Jadi TNI Polri itu syarat-syaratnya secara umum ya kita bicarakan, karena kalau secara mendetail kan tidak boleh untuk itu. Terutama 4 gigi atas, 4 gigi depan itu tidak boleh ada perubahan. Nah, bagaimana dok kalau nanti ternyata udah hilang? Nah, itu bagaimana kita ngakalinnya supaya jadi natural. Jadi 4 gigi atas, 4 gigi bawah, bagian depan nggak boleh hilang. Kalau gigi belakang hilang, boleh maksimal 2, tapi tidak boleh berjejer, ya. Jadi misalkan, aduh dok, hilang 2 gigi, itu nggak boleh. Jadi maksimal hilang 1 gigi per bagian. Jadi itu yang hilang 1 gigi itu bisa dilakukan pemasangan lepasan. Gigi yang berlubang ditambal. Jadi kalau misalkan itu karena ada posisi yang orang tua memang anaknya lagi mempersiapkan gitu dok, itu amannya tuh bisa dalam jangka waktu berapa nih untuk waktu SMA? Wah, iya waktu SMA. Sejauh itu harusnya ya dok ya? Paling enggak 2 tahun. 2 tahun sebelumnya itu mulailah persiapan gigi. Jangan nanti 3 bulan dok saya udah harus tes. Nah, sekarang tarik, udah kayak ini aja kan, tarik. Nanti selesai tes lulus dia, selesai giginya maju lagi. Jadi jangan kemudian jadi solusi instan aja dok ya. Kayak asal memenuhi syarat benar. Gak ada yang instan ya, harus dimasak dulu ya dok. Iya betul. Santan aja harus diinin dulu ya, parut sama peras ya. Sobat-sobat Pos, jadi kalau misalkan tadi ada yang mendengarkan juga ya penjelasan dari Dokter Vera terkait dengan beberapa solusi gitu dari gigi hilang tadi ya dok ya, ada implan, ada crowning dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana gitu dok, masing-masingnya seperti apa perbedaannya? Jadi kalau untuk lepasan biayanya mungkin lebih murah, tapi harus rajin sikat gigi, harus rajin menyikat dan membersihkan. Seringnya itu keluhan pasien, dok saya pakai lepasan kalau makan itu makanan nyelip-nyelip dok. Iya benar, karena platnya itu akan bergerak, makanan itu akan masuk di dasar dan tiap kali kita makan harus dilepas dan dibersihkan. Itu yang lepasan. Iya, terus kalau misal crown, crown itu kalau masih ada akarnya bisa mbak. Nah, jadi kalau masih ada akarnya bisa. Kalau yang sering itu, di bridge aja dok, bener. Kalau bridge itu gigi kiri kanannya diambilkan jadi penyangga. Tapi kalau gigi kiri kanan sehat dijadikan penyangga sayang no mbak. Iya kan? Jadi itu bisa sebagai choice bisa, tapi biayanya harus perawatan dulu giginya, baru dilakukan crown. Walaupun ada beberapa yang nggak apa-apa dok, diituin aja, kecilkan aja, terus nanti habis itu langsung di-bridge-kan bisa. Tapi nanti jangka panjangnya tetap gigi itu akan kemungkinan besar timbul masalah. Jadi itu nanti harus dibongkar. Kalau nggak itu kita buka dari crown-nya, kita lakukan perawatannya, baru kita tutup kembali. Sejelek-jelek efek untuk crown-nya ya. Jadi kalau implan itu sama seperti gigi kita. Jadi implan ini saya punya dummy-nya. Ya. Jadi implan ini yang ini akan menggantikan ke akar gigi. Ya, jadi ini sebagai penyangganya. Jadi terus nanti setelah 3 bulan ini akan naik
untuk jadi pegangan atasnya, baru kita cetak buatkan bentuk giginya. Ya, jadi ini memang untuk saat ini choice yang terbaik, maksudnya sama seperti gigi sendiri, cuman yang jadi masalah biayanya. Enak masuk mulut tadi. Iya, enak masuk mulut. Gitu. Karena ya memang tadi kalau dari segi yang paling natural, yang paling minim resiko juga ya dok ya. Kalau misalnya nih ada yang berniat untuk implan gitu dok, itu prosedurnya seperti apa sih dok dalam kondisi yang seperti apa? Jadi bisa dengan kondisi gigi udah hilang lama, terus kita lakukan foto ronsen, cetak gigi, habis itu baru kita jadwalkan untuk pemasangan. Kenapa kita harus mengukur dulu ketebalan tulang, kelebaran tulang, kondisi tulang bagaimana, itu yang harus kita cek. Yang kedua, implan ini juga bisa dilakukan misalkan pasien kecelakaan, patah tuh giginya, dan nggak bisa lagi di reparasi untuk restorasi akhir, kita cabut langsung digantikan implan bisa. Iya. Jadi tergantung bagaimana kondisinya. Betul, ya, betul. ya. Tergantung kondisinya. Nah tadi seperti yang dokter sampaikan juga ada beberapa yang memang kondisi tertentu seperti habis kecelakaan tadi. Bisa terlihat senatural apa nih dok nih setelah melakukan implan gitu? Kalau implan itu mahkotanya sangat natural. Jadi untuk kelihatan seperti gigi asli itu, yang penting fungsinya, Mbak. Betul. Iya, jadi fungsinya itu seperti gigi asli. Jadi nggak melukai gigi sebelah-sebelahnya, dan juga yang terpenting bisa mempertahankan ketebalan tulangnya. Jadi kondisi yang kayak misalkan hilang gigi depan, itu jarang yang namanya itu mengkerut. Malah dia itu akan membentuk dari tulangnya itu supaya utuh kembali. Jadi itu ya Sobat Solopos ya, perbedaannya tadi dari lepasan, crowning, kemudian juga implan yang terbaru ini. Tetapi yang perlu kita tekankan di sini adalah bagaimana sejak awal merawat gigi ya dok ya, supaya tetap sehat. Jadi jangka panjangnya tuh lebih nyaman lagi untuk Sobat Solopos beraktivitas, karena gigi tuh efeknya banyak, bukan cuma dari sakit giginya aja ya dok ya. Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi mencegah ke dokter gigi bisa, mengobati juga bisa ke dokter gigi. Jadi dulu ilmu kita benar ya. Betul. Ya, jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Benar. Oke, dokter, nanti kita lanjut lagi untuk lanjut di tema seru hari ini. Sobat Solopos masih di Ngopi, ngobrol penting bersama dengan Gentan Dental Care. Coba. Hey. Breathing you in and I want you out. Ngobrol penting bersama dengan GDC Gentan Dental Care. Sobat Solopos, kita masih bersama dengan Dokter Gigi Vera. Tadi sudah membahas banyak ya, gigi hilang, apa saja yang harus dilakukan. Dan ini kan sekarang tuh banyak orang yang akhirnya sudah perlahan-lahan tuh mulai aware gitu ya dok ya. Gimana merawat gigi sejak dini supaya nanti ketika dewasa itu tuh sudah merasakan nyamannya gitu. Kan katanya kalau udah 40 tahun tuh sudah bisa lebih nyaman kalau dari kecil tuh kita udah merawat ya dok. Mungkin ada yang mau disampaikan nih dokter nih. Jadi kalau perawatan gigi dimulai dari kecil, jadi misalkan anak-anak mulailah rajin diajakin, 2 tahun aja diajakin aja tur ke dokter gigi, kenalan dulu sama dokter giginya, sama perawatnya, ngajak main aja. Jadi nggak perlu harus ada masalah baru diajak ke dokter gigi. Jadi biar familiar. Jadi anak-anak kalau paham, biar aja orang tuanya yang berobat dulu, anak ngerti. Kalau ternyata oh dokter gigi itu nggak menakutkan. Kenapa? Karena kalau udah dewasa, kalau udah masuk sekolah itu sering ditakut-takutin sama teman-temannya.
cabut gigi sakit tuh. Pokoknya kalau cabut gigi nanti buat nangis, nanti buat berdarah. Nah, jadi dari anak-anak dimulai pembelian fluor dan aplikasi itu bisa dilakukan di dokter gigi. Habis itu dimulai dengan 12 tahun, 18 tahun itu mulai jadi gigi itu mulai dirawat, mulai dibersihkan 2 kali sehari, sikat gigi, makan makanan yang berserat supaya gigi itu tetap bersih. Ya, jadi dilakukan perawatan 1 tahun sekali. Harapan kita untuk wanita waktu hamil hati-hati. Jadi scaling tetap harus. Ya, jadi kalau ada penambalan lubang segera dilakukan. Tapi kalau untuk tindakan-tindakan yang ekstrim yang bisa menyebabkan kontraksi itu ditunda dulu. Iya, jadi nanti sampai udah berusia 40 tahun ke atas itu mulai kalsium itu mulai menipis dan sebagainya. Harapan kita supaya makin tua makin enak makannya. Ya, jadi bukan mikirin lagi, waduh anak mau sekolah, nanti anak mau nikah, tapi kan udah mikirin kan kita bisa makan enak. Jadi kalau udah usia 60 tahun ke atas harapan kita bisa makan enak. Waduh, iya, jadi kalau giginya masih sehat, enak no makanannya. Mungkin mulai dipersiapkan menuju 40 tahun, tinggal berapa tahun lagi nih sama-sama. Saya udah nyampe. Mungkin kalau dokter jelas perawat dong ya. Oke. Tapi nih ya dok, kalau tadi kita bahas juga 40 tahun dalam, kan ada juga yang bilang tuh katanya kalau orang dulu tuh giginya lebih kuat gitu daripada orang sekarang. Apakah faktor dari merawat gigi atau dari makanan yang dikonsumsi dok? Orang dulu itu kalau makanan itu kan makanannya keras. Anak sekarang makanannya kan lembek-lembek semua. Jadi otomatis rahang itu kan nggak terlalu bergerak ya. Terus orang tua dulu gitu kan kita suka sirih. Sebenarnya bukan sirihnya yang menguatkan, kapurnya. Iya, tapi kalau kapur kebanyakan ya bablas. Jadi sebenarnya orang tua dulu itu lebih cenderung ke makanan keras, makanan berserat. Hobinya kan masih makan sayur rebusan yang dilalap. Otomatis gigi itu akan terjaga kebersihannya. Rahang itu akan kuat karena difungsikan senormal mungkin. Iya, jadi mungkin bisa merawat juga dari perawatan dan apa yang kita makan gitu. Akan berpengaruh juga sama kesehatan gigi jangka panjang. Iya, kita bisa mau kemana dok? Boleh, yuk Mbak Senja kita ajak yuk. Jalan-jalan ini. Muter-muter di Gentan Dental Care. Iya, kita lihat ya fasilitas klinik Gentan Dental Care. Iya. Nah, Sobat Solopos itu kita sudah ada di dental unit yang tadi Dokter Vera mau jelasin ada apa aja nih dok di sini nih. Jadi kalau di sini itu ya dental unit ya umum ada di dalam di klinik gigi. Ya, jadi kalau di sini itu ada intraoral kamera. Jadi kalau intraoral kamera ini boleh ada. Jadi ini bisa kita menunjukkan kondisi gigi pasien di dalamnya itu sebelum dilakukan perawatan. Jadi seperti ini Mbak Senja. Buka. Ini sama Mbak Alfi ya? Sama Mbak Alfi. Iya. Jadi kalau buka. Nah, jadi di sini bisa kelihatan kondisi giginya. Apakah ada karangnya atau gimana? Ini kita jelaskan semua nanti. Iya. Ya, terus jadi nanti akan kita jelaskan ke pasien, Mbak Senja. Ya, jadi tindakan apa aja sih yang mau dilakukan? Apakah ada penambalan? Apakah harus membersihkan karang gigi? Jadi ini kita jelaskan semua ke pasiennya. Baik. Nah, jadi dari sini bisa, kalau di sini ya seperti biasa kumur sama spit on bowl-nya. Ya. Jadi ini yang dilakukan di dental unit yang biasanya juga ini bukan hal yang asing gitu ya kalau kita datang ke sebuah klinik gigi begitu. Biasanya prosedur awal ketika datang itu apakah pasti akan ke sini baru nanti ada tindakan atau seperti apa dok? Enggak, biasa itu pasien konsultasi dulu Mbak Senja. Jadi kita duduk di sana, jadi kita akan konsultasi dulu, berbincang-bincang dulu apa sih keluhan pasien, apa sih yang diinginkannya, jangka panjang seperti apa, biaya seperti apa. Kecuali kalau pasien udah kesakitan datang, udah dokter pokoknya saya ditangani dulu. Nah ya langsung kita ke dental unit.
Oke. Iya. Jadi tergantung bagaimana kebutuhan pasien Benar, juga ya, Dok, ya. benar. Yang menjadi urgensinya apa dulu? Iya. Kalau pasien hanya datang mau berbincang-bincang silakan. Iya. Itu banyak yang takut ya untuk Ah, cek betul, ya. betul. Coba nanti kalau lagi Mbak Afi, kerja, gimana rasanya Mbak Afi? Iya. Enggak gimana. Agak gimana ya. Agak tegang dikit tapi kan dalam kondisinya baik ya kalau Mbak Afi ya, Dok ya. Kalau ini namanya hot seat. Hot seat. Mbak sebelah kanan. Loh, kok jadi sebelah kanan gitu loh. Hot seat, Mbak. Hot seat. Iya. Oke. Nah, ini gitu. biasanya apa sih, Dok? Misalkan habis dari sini, misalkan nanti tindakannya cabut gigi gitu, apakah juga Iya. dilakukan di sini? Dilakukan di sini, Mbak. Jadi semua tindakan dilakukan di dental unit. Iya. Untuk bagaimana penanganan dari Betul. keluhan giginya Sobat Solopos gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat ya kita lebih baik menjaga tadi ya, Dok. Iya, ya. benar. Lebih baik menjaga daripada mengobati. Iya. Kalau Dok, biasanya udah menemukan apa aja sih, Dok, ketika setelah diperiksa seperti ini pasien-pasien Iya. yang pernah Dokter Vera tangani? yang ditemukan seperti apa maksudnya? Misalkan case ketika sudah dilihat kondisi Oh, setelah giginya. dilihat, terutama karang gigi dulu deh. Iya, nanti kalau udah karang gigi, pasien kan sering nggak kelihatan belakang. Oh, Mbak, Bu, ini ada gigi bungsu tumbuh. Nah, Ibu sering gini Kak? Iya, Dok, kok dokter tahu? Emang dokter dukun ya katanya gitu. Wah, ternyata karena pasien nggak paham. Karena pasien Iya, paham. karena pasien nggak paham. Jadi, karena kan di paling ujung tuh, paling ujung kan pasien susah melihatnya. Betul. Yang taunya cuma ini loh Dok, pipi saya sering kegigit. Jadi kalau tutup mulut sering kegigit tuh katanya gitu. Jadi di situ pasien itu baru taunya itu di sini. Oh, itu di sini Iya. kondisinya seperti apa? Iya, jadi kan kelihatan semua. Kita kan lihat sampai ke dalam-dalamnya. Oke, ini kalau dari Mbak Afi sendiri tadi kalau udah dilihat gimana, Dok, untuk kondisinya sendiri? Mbak Alfi karena rutin ya, karena juga lagi perawatan orto, jadi dia 1 bulan sekali selalu datang. Jadi cenderung lebih bersih. Iya. Wajah ya Mbak Afi ya? Iya. Oke, Dok, ini kan masih banyak tuh yang datang tuh kayak takut nanti malu Benar. sama dokternya. Iya. Padahal kan dokter gigi itu pasti udah melihat biasa tuh banyak melihat gitu itu. Ya. Uh-uh. Mungkin ada yang mau disampaikan nih, Dok, nih ke Iya. Sobat Solopo supaya jangan malu, udah biasa udah pekerjaan saya. Iya betul. Kalau malu itu dilihat orang. Kalau sama dokter gigi jangan. Lah memang itu tugas dia. Jadi nggak usah malu namanya nanti. Aduh Dok, saya belum sikat gigi. Aduh Dok, saya bau mulut. Dan memang tugasnya di sini. Dan sehari-hari udah berapa tahun ya kita ya kerjanya cuma seperti itu ya. Gitu. Jadi memang di sinilah kalau buka mulut dan sebagainya kita rawat di sini, kita obatin di sini supaya nanti senyum melebar di luar. Iya. Itu dong. Jadi jangan malu Sobat Jangan Solopos ya. malu, betul. Tapi ini kalau ngomong tentang GDC sendiri kan cabangnya banyak ya, Dok. Benar. Yang sekarang sedang kita datangi ini Sobat Solopos ada di Gentan tepatnya. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Dok, nanti kita sambil keluar juga Boleh. lihat bagaimana fasilitasnya. Boleh. Ada apa aja sih, Dok, di Gentan Dental Care yang di cabang Gentan ini? Iya, boleh. Di sini itu banyak ruangannya, Mbak Senja. Jadi kalau kita pingin lihat, di sini itu ada ruang GP. Kalau di sini yang sedang ada di sini kan ruang spesialisnya. Jadi ada ruang spesialisnya, ada ruang untuk dokter gigi umumnya, terus ada apoteknya, ruang menyusui, ruang RM, rekam medik. Habis itu kita punya ruang tunggu yang boleh dibilang ada untuk minum dan makannya. Cukup nyaman ya, Dok? Iya, Ya? terus ada stokisnya untuk minuman dan itu free untuk semua pasien. Dan salah satunya kita punya ruang VIP-nya, ruang tunggu VIP, dan itu juga apa yang ada di dalam free untuk pasien. Oke, Iya. mungkin bisa diinfokan juga nih, Dok, nih. Ada berapa dokter gigi di sini, kemudian juga bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih, Dok? Kalau kita di sini itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam Oke. atau sampai sehabisnya pasien. Oh. Ya, jadi kalau Di lebih kondisi dari tertentu gitu ya, Dok, ya? Kalau jam 8 malam belum selesai ya kita selesaikan dulu sampai selesai. Iya, terus kalau dokter di sini itu ada 4 orang atau 5 orang ya? Iya, ada 5 orang di sini. Bisa langsung datang untuk nanti reservasi dulu? Bisa. Atau Jadi langsung bisa ketemu dokter ya, Dok, ya? boleh. Jadi bisa. Jadi masing-masing dokter udah punya shift sendiri. Kita bisa reservasikan langsung. Ada nomor yang tertera. Habis itu juga bisa langsung datang. Mana tahu urgensi. Iya. Jadi ayo Sobat Solopos, kita harus aware sama kesehatan gigi kita. Dan kayaknya setelah muter-muter tadi, setelah ngobrol-ngobrol sama Dokter Vera, terima kasih dokter ya. Iya. Jadi lebih
keinginannya muncul untuk lebih merawat gigi lagi. Betul. Kalau ada keluhan bisa langsung datang ke klinik GDC Sobat Solopos. Bisa cek juga Instagramnya ya dok ya. Iya. Karena jelas di sana ada fasilitas apa aja. Benar. Kemudian bisa DM juga nih kalau Sobat Solopos mau Pengen reservasi tahu. terlebih dahulu. Iya, Mau pengen ketemu sama konsultasi? dokter gigi Vera juga Boleh. boleh ya. Boleh. Dan Jadi bisa konsultasi dulu, bisa Betul. by IG, by apa bisa. bisa langsung datang ya ke alamatnya langsung di Gentan Townhouse B2 Gentan Baki Sukoharjo ataupun juga ke WhatsApp nih Sobat Solopos di 08222 787 2888. Iya. Terima kasih banyak Dokter Vera. Sami-sami. Terima Sukses kasih terus Mbak untuk Senja, GDC. sehat selalu. Terima kasih ya Mbak Alfi ya. Iya, terima kasih Sobat Solopos. Oke sobat-sobat, itu tadi obrolan seru kita di Ngopi, ngobrol penting bersama dengan Gentan Dental Care. Selamat sore.